Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, yang saya hormati Umi Sarah Wulan, SAG MPD selaku pengasuh Rumah Quran Al-Hafiz. Alhamdulillah beliau sudah bergabung awalan ya bersama kita semua. Semoga beliau dan keluarga senantiasa Allah limpahkan kesehatan, Allah limpahkan keberkahan, Allah kabul segala hajat-hajatnya, Allah permudah segala urusannya. Alhamdulillah wasilah beliau ya adanya Rumah Quran Al-Hafiz ini, kita bisa bersama-sama menikmati tahfiz. Alhamdulillah gratis ya, dimana yang lainnya insya Allah biasanya ada infaknya. Alhamdulillah ini infaknya dengan mengikuti kajian ya Mi ya, mengikuti kajian setiap pekannya insya Allah sesuai dengan yang sudah di-share di Google Form sebelumnya di pendaftaran. Yang saya hormati dan saya cintai juga bunda-bunda, Umi, kakak, mbak, adik-adik semuanya yang sudah bergabung pada pagi ini. Insya Allah kita masuk di angkatan 12. Masya Allah ini di yang 12 ini, angkatan 12 ini sebetulnya setelah ditutup masih banyak yang chat ke saya, apakah masih buka pendaftarannya. Tapi saya mohon maaf karena sudah full kuota ya, di grup sudah ada 18 orang kalau tidak salah yang bergabung. Jadinya saya tutup terlebih dahulu, disimpan di waiting list. Jadi nanti apabila ada di grup ini yang mengundurkan diri, baru saya masukkan yang daftar tapi belum masuk ya. Jadi semoga Umi, bunda-bunda, kakak-kakak bisa memanfaatkan ya kesempatan yang sudah diberikan, karena di luar sana masih banyak yang menunggu ya. Jadi jika kakak-kakak ada bunda-bunda kurang komitmen, sudah ada yang siap menggantikan gitu ya. Jadi semoga sesuai dengan komitmen ya yang sudah dijelaskan juga di Google Form ya, sedikit bisa menambah keistiqomahan ya, meskipun sedikit tidak berat, insya Allah sesibuk-sibuknya paling sedikit setoran itu satu ayat. Saya ini satu ayat ya, barangkali kita lagi ada hal yang sibuk atau apa, boleh satu ayat. Kalaupun tidak bisa betul-betul hadir di jam 9 sampai jam 10, bisa mengirimkan VN di grup, diberikan kemudahan insya Allah untuk angkatan 12 ini, karena angkatan-angkatan sebelumnya saya stop untuk VN karena biasanya kurang terpegang ya kayaknya. Insya Allah diusahakan untuk angkatan 12 ini supaya lebih istiqomah diberikan VN lagi. Alhamdulillah karena waktu sudah menunjukkan pukul 6 ya, Umi juga alhamdulillah sudah bergabung. Insya Allah kita buka ya. Puji beserta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesehatan, Allah limpahkan keberkahan kepada kita ya, Allah limpahkan waktu luang kepada kita, terutama Allah limpahkan hidayah untuk kita semua, sehingga kita sama-sama Allah gerakan hatinya, Allah berikan action ya pada diri kita untuk menghadiri sama-sama agenda kita pagi ini, yaitu kajian tadabbur Al-Quran dan pembukaan santri angkatan 12. Insya Allah salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi-tabiinnya, insya Allah sampai kepada kita semua selaku umatnya, umat yang paling spesial ya di antara umat yang lainnya, yang insya Allah senantiasa berusaha untuk senantiasa mengikuti ajaran beserta jeleknya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, untuk mengefektivitaskan waktu, mari kita sama-sama buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya, untuk menambah keberkahan agenda kita pagi ini, insya Allah tilawah Al-Quran sesuai nanti yang akan kita kaji seperti biasa. Untuk tilawahnya boleh Kak
Khafifah, apakah sudah standby? Kak Khafifah? Oh iya, sudah. Oh iya, baik, Kak. Minta tolong tilawah ya, Kak ya. Ini angkatan baru 12 nih, Kak Opi. Sudah join di awal juga ya sama Kak Opi. Baik, Umi Afan untuk tadabbur pekan ini surat apa, Umi? Surat Fusilat, surat ke-41, ayat 1 sampai 8. Baik. Sampai 8 ya, Mi? Iya. Ya, betul Kak, surat Fusilat, surat ke-41. Untuk yang Al-Quran pojok, ada di halaman 477. Boleh, silahkan. Yang sedang memegang Quran, boleh dibuka halaman 477. Insya Allah pekan ini kita tadabbur surat Fusilat ayat 1 sampai 8. Baik, untuk selanjutnya tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh Kak Khofifah Syahidah atau Kak Upi, surat Fusilat ayat 1 sampai 8. Waktu dan tempat saya persilahkan. Kami persilahkan. Tafadhol, Kofi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilum minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Basyiran wa nadhiran. Fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi wa fi adanina wa min bainina wa bainika hijab fa'mal innana 'amilun. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya ilahukum ilahu wahidun fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Lahum ajrun ghairu mamnun. Shadaqallahul azim.
Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairan katsir kepada Kak Khafifah Syuhida Awafi yang telah membacakan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Qur'an bisa menambah keberkahan agenda kita kali ini. Baik, untuk selanjutnya insya Allah sekilas mungkin nanti akan Umi jelaskan ya tentang Rumah Quran Al-Hafiz ini, sekaligus pembukaan secara resmi nanti insya Allah yang akan dipimpin oleh Umi, sekaligus tadabbur Al-Quran surat Fussilat ayat 1 sampai 8 yang insya Allah akan langsung disampaikan oleh Umi Sarah Wulan selaku pengasuh Rumah Quran Al-Hafiz. Kepada beliau waktu dan tempat dengan hormat kami persilahkan. Baik, syukran jazakillah khair Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mujahada fi sabilillahi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah ya akhwati fillah rahimakumullah. Hari ini kita masih diberikan nikmat yang penuh ya dari Allah. Nikmat iman yang utama, nikmat Islam, nikmat sehat, ya, nikmat bersilaturahim, nikmat bisa bertilawah, nikmat bisa bertadabur, ya, dan semua nikmat lagi yang luar biasa ya. Kita bisa bangun pagi, bisa beribadah, bisa berbicara, bisa mendengar, bisa melihat, ya, Masya Allah. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita sibuk untuk selalu bersyukur, bersyukur, dan bersyukur ya, dan kita tak punya waktu lagi untuk mengeluh ya, karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kita sibuk untuk bersyukur. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan kepada para peserta Rumah Quran Al-Hafiz yang baru bergabung di angkatan 12 ini. Alhamdulillah, dengan izin Allah tentunya akhwat fillah semua bisa bergabung ya bersama kami. Semoga bisa bermanfaat ya, seperti tadi yang Ustazah sampaikan, Masya Allah gitu ya. Sudah banyak yang daftar ya, ada yang di waiting list juga ya. Insya Allah semoga bertambah keberkahan ya, Rumah Quran bisa lebih banyak lagi, bermanfaat untuk banyak orang ya, dan kita semua bisa istiqomah ya, karena memang target dari Rumah Quran ini adalah bagaimana kita bisa tetap istiqomah bersama Al-Quran sampai husnul khotimah ya, bukan hanya pada pencapaian jumlah juz-juz yang kita setorkan gitu ya, bukan hanya pada pencapaian berapa ayat yang sudah kita tadaburkan bersama, bukan hanya itu, tapi bagaimana kita bisa istiqomah terus gitu ya bersama Al-Quran ini ya, sampai kita mendapatkan husnul khotimah ya di akhir hayat kita gitu. Jadi itu lagi kembali yang ingin saya tekankan ya dari Rumah Quran ini. Alhamdulillah. Sebelum saya buka angkatannya, kita tadabur dulu mungkin ya Ustazah ya, atau saya buka dulu baru tadabur. Boleh dibukanya terakhir mungkin ya Mia, tadabbur dulu. Ya. Alhamdulillah, syukuran jazakillah khair kepada yang tadi sudah Khafifah ya, yang membacakan tilawah surat Fussilat ayat 1 sampai 8. Ya, Rumah Quran memiliki agenda tadabbur Al-Quran di mana dimaksudkan dengan kita bertadabbur ya, kita tidak hanya fokus dengan membacanya saja atau menghafalnya saja, tapi kita juga harus mengetahui isinya ya, mentadaburi ayat-ayat Allah ya, karena betapa banyak orang-orang yang hafal Quran, mohon maaf gitu ya, tapi yang seperti Rasulullah SAW sampaikan dalam hadisnya, betapa banyak orang-orang yang akan datang suatu masa di mana bacaan Al-Qur'annya itu tidak melampaui kerongkongannya. Ya. Jadi bacaannya itu hanya di lisan saja.
ya, diulang-ulang di lisan ya, tapi mereka tidak mengerti, tidak memahami isi dari Al-Qur'an tersebut, ya. Sehingga apa namanya? Ada orang-orang yang hafal Quran tapi mereka tidak tahu isinya. Hafal Quran tapi tidak mengamalkan isinya, ya. Hafal Quran tidak mentadaburi Al-Quran sehingga tidak paham isinya, tidak bisa mengamalkan Al-Quran gitu. Sehingga kami di Rumah Quran ya mempunyai agenda wajib yaitu tadabur Al-Quran. Ya, meskipun tadaburnya kita sederhana ya dengan ilmu yang sederhana ya, ilmu yang sangat sedikit dari saya gitu. Tapi saya berharap akhwat fillah semua bisa terbiasa gitu ya, terbiasa untuk mentadaburi Al-Qur'an. Ya, kita saling mengingatkan ketika kalau saya menyampaikan pada saat ini bukan berarti saya lebih baik dari antuna semua gitu ya. Mungkin ilmu antuna lebih banyak gitu ya. Nah, tapi di sini saya memiliki kewajiban ya sebagai pengasuh Rumah Quran Al-Hafiz ya untuk mengajak para peserta semuanya untuk mentadaburi Al-Quran. Ya, Insya Allah. Baik, dan Al-Quran seperti hal yang sering kita bahas, saya sampaikan, tak akan pernah bosan kita mentadaburi Al-Quran ya. Meskipun ayat yang sama kita ulang-ulang gitu ya, tapi Allah selalu memberikan pencerahan-pencerahan baru, ruh yang baru gitu ya, yang membuat kita semakin cinta kepada Allah, yang membuat iman kita semakin bertambah begitu ya, sebagai ciri-ciri orang beriman kan seperti itu. Ketika dibacakan ayat Allah ya, maka bertambah keimanannya. Dan bagaimana Al-Qur'an itu nanti bisa kita amalkan ya sebagaimana Rasulullah SAW ya ketika diceritakan oleh Bunda Aisyah ya Ummul Mukminin menceritakan karena khuluquhu Al-Qur'an ya bahwa Rasulullah SAW itu khuluq perilakunya itu adalah Al-Qur'an ya, maka kita kenal dengan Rasulullah itu seperti Al-Qur'an berjalan ya. Apakah berarti Rasulullah selalu melafazkan Al-Qur'an gitu ya, lalu menyendiri gitu ya dengan Al-Qur'an? Tidak gitu ya, tapi bagaimana Rasulullah itu ya akhlaknya, perilakunya. Jadi Al-Qur'an itu sudah diterjemahkan di dalam perbuatan-perbuatannya, perkataannya, pemikirannya ya. Rasulullah bergaul dengan manusia, Rasulullah juga mengamalkan Al-Qur'an ya, sehingga Bunda Aisyah menggambarkan karena khuluquhu Al-Qur'an ya, bahwa Rasulullah perilakunya itu ya adalah Al-Qur'an ya. Tentunya perilaku itu ketika kita ingin mencontoh Rasulullah untuk bisa mengamalkan Al-Qur'an, tentunya kita harus tahu ya isi dari Al-Qur'an itu. Sehingga kita perlu sering-sering bertadabur ya. Alhamdulillah sekarang sudah banyak sekali ustadz ustadzah ya yang membahas tentang tadabur Al-Qur'an ya. Tafsir tadabur Al-Qur'an sudah banyak sekali ya, baik online, offline ya, baik juga kita bisa mencari di YouTube gitu kan ya. Ya dengan ustadz ustadzah yang Masya Allah ilmunya banyak luas gitu ya. Kita terus ya kita kaji Al-Quran sehingga kita berharap akhlak kita, perilaku kita juga bisa mengikuti Al-Quran ya sesuai dengan apa yang Allah inginkan ya. Dan dengan Al-Quran ini kita bisa mengenal ya dekat, Masya Allah. Padahal Al-Quran ini turun 1444 tahun yang lalu lebih ya, 14 abad lebih yang lalu gitu, Masya Allah ya. Tapi ketika kita membaca Al-Quran, rasanya dekat sekali itu ya. Ada Bunda Maryam ya, ada ceritanya Luqman ya, ada cerita, rasanya tuh dekat gitu ya mereka gitu. Ya, ada cerita ya Rasulullah, kemudian kita mengenal Nabi Musa, ya, ceritanya Nabi Musa, para nabi, ya. Kayaknya mereka tuh dekat gitu ya. Padahal jarak kita sama mereka tuh jauh ya.
Nabi Adam gitu kan ya. Jauh kan? Jauh sekali gitu. Tapi Masya Allah dengan Al-Quran itu Allah dekatkan ya. Allah akrabkan kita dengan para nabi. Allah akrabkan kita dengan malaikat Jibril gitu kan ya. Ya, Allah apa namanya? Akrabkan kita ya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah ya. Dan Al-Quran tidak pernah berubah ya dari 14 abad yang lalu sampai sekarang masih tetap sama ya. Dan alhamdulillah kita diberikan rezeki oleh Allah ya untuk bisa termasuk di dalam ahlul Quran ya. Orang-orang yang selalu bersama Al-Quran ya, baik membacanya, mentadaburinya, menghafalnya, mengamalkannya ya, memperjuangkannya, mendakwahkannya ya. Terus ya, semoga kita menjadikan Allah menjadikan kita semua ahlul Quran, keluarganya Allah di muka bumi. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim ya, ini hanya Allah yang tahu artinya. Kemudian Al-Qur'an ini diturunkan dari Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya. Jadi Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah. Ya. Jadi banyak sekali mungkin bagi kita ini suatu hal yang biasa. Tapi bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang belum mendapatkan hidayah Allah gitu ya, kemudian mereka membaca Al-Quran gitu ya, mereka bertanya-tanya ini buku bagus banget gitu ya, siapa penulisnya nih? Kan gitu ya, banyak mu'alaf itu kan mereka awalnya membaca Al-Quran, kemudian mereka terpesona dengan isi Al-Quran gitu ya, ini siapa penulisnya, bagus banget kitabnya gitu ya, ini buku siapa nih, siapa yang nulis gitu. Ya, di sini Allah jelaskan bahwa Al-Quran ini diturunkan dari Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Masya Allah. Allah selalu mengutamakan ya dari Asmaul Husna, dari nama-nama Allah. Ya. Allah yang paling sering Allah ulang itu adalah sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya. Jadi itu lebih dominan ya, asma Allah yang lebih dominan, yang lebih sering gitu ya diulang-ulang di setiap ayat Quran, di setiap surat ya, awal surat, kecuali surat At-Taubah ya, dari 114, 113-nya itu selalu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita juga memulai acara, memulai kegiatan ya, memulai amal gitu ya, kita selalu mengulangi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena memang Allah yang Maha Ar-Rahman. Ar-Rahman itu Maha Pengasih. Jadi Allah itu memberikan rezekinya kepada semua makhluknya. Ya, baik yang beriman maupun yang kafir. Allah kasih semua. Maka kita lihat ya, jangan iri ya ketika kita melihat kok itu ada sih orang ya nggak pernah baca Quran tapi cepat kaya gitu ya. Kok itu orang nggak pernah sholat gitu ya, tapi kekayaannya melimpah gitu. Kok cepet banget dapat uangnya gitu. Sementara kita gitu ya, yang rajin sholat, yang rajin baca Quran, kok kita masih seret gitu misalnya ya. Karena memang Allah memberikan semua ya kepada semua makhluknya. Allah Maha Pengasih. Ya, Allah memberikan rezeki kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ya, dan jumlahnya itu tidak menentukan keimanan seseorang. Ya, bukan berarti kalau beriman terus kemudian dikasih ini banyak di dunia, tidak ya. Allah kasih semuanya. Allah kasih baik yang beriman maupun yang kafir. Allah kasih semua rezeki kepada ikan-ikan di laut, penghuni laut. Ya, Allah kasih penghuni tanah, gitu. Di dalam tanah itu kan ada undur-undur ya, ada apalagi semut ya, ada apalagi cacing ya. Dan mungkin banyak lagi tuh binatang-binatang di dalam tanah yang kita nggak tahu gitu. Ya. Hiu, ya.
Kalau dipikir ikan hiu gede banget begitu, makannya banyak ya gitu. Apa cukup makanan di laut gitu ya? Ya. Tapi semuanya sudah ada rezekinya gitu. Ya, bahkan karang-karang di laut semuanya. Kerang ya, udang, kepiting semuanya, ikan dari berbagai macam kita lihat ya. Semuanya ada rezekinya, Allah kasih ya. Kemudian Allah juga Maha Penyayang. Nah, Ar-Rahim. Nah, disinilah Ar-Rahim ya, sifat Ar-Rahimnya Allah hanya Allah berikan kepada orang-orang beriman. Ya, kalau orang-orang beriman, Allah sayang. Ya, Allah sayang orang-orang beriman itu. Ya, jadi Allah menurunkan Al-Quran ini, ya, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya, Allah yang menurunkan. Dan sifat Ar-Rahimnya Allah itu Allah berikan khususon ya, khusus untuk orang-orang yang beriman. Maka beruntunglah kita orang beriman. Kenapa? Karena kita ini disayang sama Allah. Ya, kalau orang-orang kafir mereka dikasih banyak tapi nggak disayang sama Allah. Ya, kalau kita orang beriman, ya kita beriman kepada Allah, kita disayang Allah. Ya, jadi kalau kita lagi merasa sedih, nggak ada yang sayang, jangan lupa ya ada Allah yang selalu sayang sama kita. Ya, Allah selalu menyayangi kita. Ya. Karena keimanan kita, maka pertahankan terus ya keimanan kita sampai husnul khotimah. Dan kita yakin ya bahwa Allah itu sayang. Ingat Allah itu sayang sama kita. Kenapa? Karena kita beriman kepada Allah. Ya, ada sifat, ada asma Allah yang bernama Ar-Rahim. Dan Ar-Rahim itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan, ya, bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui. Ya. Nah, kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan, Fussilat. Jadi ayat-ayat Al-Quran ini semuanya dijelaskan jelas. Ya. Meskipun tadi ada ayat-ayat yang hamim ya hanya Allah yang tahu. Ya. Tapi ayat-ayat itu dijelaskan di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran ini dijelaskan ya dan dijelaskan pula oleh Rasulullah SAW. Kemudian bacaannya dalam bahasa Arab, ya dalam bahasa Arab. Ya. Kenapa dalam bahasa Arab? Ya, bahasa Arab ini juga memiliki banyak keunggulan ya, dibandingkan bahasa yang lain. Ya, kalau kita pernah belajar bahasa Arab, ya bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling mudah. Kenapa? Karena bahasa Arab itu hanya terdiri dari beberapa huruf. Ya, contohnya misalnya ada bahasa Arab itu kan dia punya wazan ya. Ya, wazan timbangan yang apa ya? Nah, pola gitu ya, punya pola. Misalnya kataba. Nah, dari huruf kaf, ta dan ba. Nah, dari kataba itu artinya telah menulis ya. Nanti sedang menulis yaktubu ya. Atau buku ya, buku yang ada tulisannya kitaban. Nah, kata perintahnya uktub. Nah, jadi polanya begitu, ada polanya. Cuma terdiri dari 3 huruf, tapi memiliki banyak makna. Ya, jadi nggak berubah-berubah. Nah, kalau dalam bahasa Inggris kan menulis, sedang menulis, tulislah itu dari kata yang huruf-hurufnya berbeda ya, begitu. Tapi kalau dalam bahasa Arab berasal dari huruf yang sama, tapi terus memiliki arti yang berhubungan ya, kataba, yaktubu, uktub, kitaban, maktub ya, terus selanjutnya itu memiliki arti yang nggak jauh dari menulis ya, menulis, sedang menulis, tulislah, tulisan gitu ya, alat untuk menulis gitu kan, terus saja seperti itu. Nah itu ya, itu diantara dari keunggulan bahasa Arab, karena bahasa Arab itu adalah bahasa
Kemudian untuk ya, jadi memang Al-Quran ini dijelaskan untuk kaum yang mengetahui, ya, karena memang ini ya agak panjang asbabun nuzulnya. Intinya pada saat itu kaum Quraisy mereka sedang berkumpul ingin menjatuhkan Rasulullah SAW. Mereka khawatir ya, merasa terusik dengan Rasulullah SAW. Ya, mereka gusar ya karena mereka harus meninggalkan. Rasulullah itu berdakwah harus meninggalkan patung-patung mereka, sembahan-sembahan mereka gitu ya. Nah, kemudian mereka mencari tukang sihir yang paling hebat. Cari tukang sihir yang paling hebat. Kemudian ketemu dan kemudian disuruh untuk menghadap Rasulullah SAW. Dan kemudian Rasulullah SAW dia menghadap kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah SAW ditanya gitu ya, apakah mau minta dunia? Kalau minta dunia dikasih deh, tadi kita kumpulin dana sebanyak-banyaknya gitu, ya, biar maksudnya agar Rasulullah itu nggak berdakwah ya, nggak mendakwahkan tauhid. Kemudian apakah kamu minta wanita? Kalau minta wanita ya pilih deh wanita yang paling cantik, siapa yang mau gitu, yang kamu mau gitu ya. Tawaran kaum Quraisy pada saat itu. Tapi kemudian ya Rasulullah menolaknya ya, dan kemudian Rasulullah menyampaikan surat Fussilat ini. Ya. Dan itu Rasulullah berbicara dengan penyihir orang Quraisy yang bisa bahasa Arab. Tapi ketika penyihir itu datang kembali kepada kaumnya, itu dia nggak ngerti bahasa Al-Quran. Saya nggak ngerti gitu. Tadi dia ngomong apa gitu. Kok nggak ngerti sih, sampai kaumnya bingung gitu kan? Kan kamu orang Arab kan, kamu kan bisa bahasa Arab kan? Iya, saya bisa bahasa Arab, tapi saya nggak ngerti yang diomongin Muhammad itu apa gitu ya. Masya Allah sampai kayak gitu. Ya, mereka nggak ngerti dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian yang selanjutnya, yang membawa berita gembira dan peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling darinya serta tidak mendengarkan. Ya. Nah, jadi memang Al-Quran ini diperuntukkan hanya untuk kaum yang mengetahui saja. Nah, nanti ya kita bahas lagi ini, Masya Allah. Jadi khusus untuk kaum yang mengetahui. Nah, Al-Quran ini membawa berita gembira untuk orang-orang beriman, ya, untuk orang-orang beriman. Allah sediakan surga Firdaus, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya. Di dalam surga itu ada buah-buahan, ada pelayan, ya. Surga itu indah, tidak pernah terbersit dalam ingatan, ya. Saking indahnya, mungkin kalau kita bayangan kita indah itu seperti di hotel mewah, rumah megah, kayak di surga ya gitu ya. Atau seperti hotel di Dubai yang paling mahal di dunia gitu ya. Gitu ya. Tapi surga itu lebih indah lagi, ya, karena dia tidak pernah eh, terlintas dalam ingatan, ya, terbersit dalam ingatan, hayalan kita gitu kan, kita menghayalkan surga itu seperti ini, oh kayak ini enaknya di surga, nanti surga lebih indah dari apa yang kita hayalkan gitu, ya kan, kita suka bayangin ya surga itu seperti apa. Nah, maka surga itu lebih indah dari apa yang kita bayangkan, insya Allah. Itu berita gembira. Kemudian Al-Quran ini juga berisi peringatan bagi orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau menerima hidayah Allah, orang-orang yang tidak mau menerima Al-Quran, ya, orang-orang yang menolak Rasulullah SAW. Allah kasih peringatan dengan apa? Dengan azab yang pedih. Kemudian tetapi kebanyakan mereka berpaling darinya serta tidak mendengarkan, ya.
Nah, jadi banyak kan manusia memang berpaling dari Al-Quran, nggak mau dengar gitu ya, nggak mau dengar, nggak mau ngikutin. Ya. Kemudian dan mereka berkata, hati kami sudah tertutup dari apa yang engkau seru kami kepadanya, dan telinga kami sudah tersumbat, dan di antara kami dan engkau ada dinding. Karena itu lakukanlah sesuai kehendakmu, sesungguhnya kami akan melakukan sesuai kehendak kami. Ya, Insya Allah. Ya, jadi orang-orang yang menolak Al-Quran, menolak datangnya Rasulullah SAW itu, mereka sendiri yang mengatakan. Ya, makanya tadi penyihir itu nggak ngerti gitu ya. Muhammad itu ngomong apa tadi? Nggak ngerti, aku nggak ngerti. Ya. Aku pokoknya yang aku ngerti kalau kalian nggak mengikuti ajaran Rasulullah SAW, kalian akan mendapatkan petir, saiko. Hanya itu yang saya paham, katanya penyihir itu. Ya. Bahwa kalian nanti akan mendapatkan petir sebagaimana yang didapatkan, yang diperoleh kaum Ad. Ya. Seperti itu. Insya Allah. Jadi padahal Rasulullah itu menyampaikan Al-Quran tuh kepada penyihir itu, tapi dengan bahasa Arab gitu. Tapi karena tadi apa, hatinya tertutup, ya, kupingnya tersumbat, gitu kan? Dia bilang hatinya tertutup, kemudian kupingnya tersumbat, ya kan? Dan di antara kami dan kamu ada dinding, gitu ya. Nah, sehingga mereka nggak bisa ya menerima Al-Quran. Katakanlah Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu tetaplah kamu beribadah kepadanya dan mohonlah ampunan kepadanya, dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukannya. Ya, katakanlah Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu. Ya, jadi Rasulullah SAW itu adalah seorang manusia biasa, sama seperti kita. Ya, sama seperti orang-orang kafir itu. Ya, jadi manusia itu bisa apa? Bisa sakit, bisa sedih, bisa bahagia, bisa marah, butuh makan, butuh menikah, ya, punya anak, apalagi punya masalah ya. Rasulullah punya masalah enggak? Punya, gitu. Ya, apalagi Rasulullah apa namanya diberikan amanah istri yang banyak, ya. Istri yang banyak, dan pada saat itu istri-istri Rasulullah juga minta nafkah lebih gitu ya pada Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW itu juga pernah didemo oleh istri-istrinya ya gitu. Jadi Rasulullah manusia biasa gitu, pernah didemo dengan Ummul Mukminin karena Ummul Mukminin merasa nafkahnya kurang ya, sehingga menuntut kepada Rasulullah SAW. Insya Allah ya. Jadi Nabi Muhammad itu adalah seorang manusia biasa ya, yang diwahyukan kepadaku. Nah, jadi Rasulullah diberikan amanah bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa gitu. Nah, jadi disinilah yang membuat orang-orang kafir Quraisy pada saat itu resah ya. Yang berbeda adalah mereka menyembah ya patung yang banyak, dewa-dewa yang banyak. Kemudian Rasulullah SAW itu datang menyampaikan tauhid ya, bahwa Allah itu Maha Esa, gak banyak, Tuhan itu satu ya. Karena itu tetaplah kamu beribadah kepadanya ya. Maka Rasulullah diperintahkan untuk tetap menyembah Allah, tetap beribadah kepadanya, dan mohonlah ampunan kepadanya. Jadi Rasulullah saja diperintahkan untuk beristighfar gitu ya, untuk memohon ampunan. Jadi kita tetap beribadah kepada Allah, sholat, puasa, zakat, haji, ya, mampu. Yang utama adalah bersyahadat ya, syahadat rukun Islam ya, mengerjakan rukun Islam ya. Kemudian di sini Allah perintahkan kita untuk mohon ampun. Ya, meskipun ibadah kita udah banyak, oh kita contreng-contrengin misalnya, sholat udah full contreng gitu ya, 5 waktu contreng, tahajud contreng, iya oke, saya mau tahajud terus nggak pernah bolong misalnya.
Baca Quran, alhamdulillah selalu setiap hari minimal 1 juz, contreng semuanya. Ibadah sholat sunnahnya udah oke, semuanya sedekahnya oke, gitu ya. Kemudian apalagi birrul walidain oke, berbakti kepada suami oke, gitu, mengurus anak oke, gitu, oke semua gitu ya. Meskipun beribadah yang kita lakukan itu sudah kita contreng oke semua, tetap di situ Allah memerintahkan kepada kita mohonlah ampunan kepadanya, ya, karena memang manusia itu tidak lepas dari salah, ya. Al insanu makanul khoto wan nisyan, ya, bahwa manusia itu kan, ya, tepatnya khoto, ya, kesalahan dan lupa gitu. Rasulullah SAW sendiri, ya, ini apa namanya, beristighfar minimal 100 kali satu hari. Kata per hari gitu. Ya, maka kita harus banyak-banyak beristighfar, ya. Kita punya kelebihannya dengan 20.000 kata per hari itu, berarti minimal kita bisa beristighfar 10.000 kata lah ya. 10.000 katanya kita itu adalah isinya istighfar gitu. Ya, 10.000 katanya kita itu adalah isinya istighfar, tasbih, tahmid gitu ya, tahlil, sholawat gitu ya. Itu bisa 10.000 tuh, ya, dengan kita tadi, karena kita punya kemampuan mengeluarkan 20.000 kata per hari gitu ya. Kemudian dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukannya, ya. Jadi orang yang mempersekutukan Allah, menduakan Allah, maka celaka, ya. Yaitu orang-orang yang, bentar ya, maaf. Baik, ya. Dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah, ya. Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat, ya. Jadi celaka bagi yang mempersekutukan Allah, ya. Yaitu apa? Kok di sini termasuk orang yang tidak menunaikan zakat, ya. Makanya hati-hati ini, karena zakat itu hukumnya wajib, ya. Nah, jadi yang tidak mau menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat, ya. Banyak orang sekarang berpikir dunia saja. Kita kan hidup cuma di dunia aja. Mumpung masih hidup kita puas-puasin gitu. Ya, puas-puasin untuk menikmati dunia saja gitu. Ya. Mereka nggak peduli dengan akhirat, ya, sehingga mencari rezeki dengan yang haram, ya, kemudian dihabiskan juga dengan cara yang haram gitu ya. Mereka puas-puasin hanya untuk kebahagiaan di dunia saja, ya, sehingga menghalalkan segala cara, ya. Kemudian juga berzina, ya, tidak malu lagi berzina. Nauzubillah min dzalik, ya. Kalau lihat sekarang, ya, Masya Allah gitu, para wanita-wanita yang sangat murah gitu ya, sangat murah mempertontonkan auratnya, berpacaran, ya, berzina. Nauzubillah min dzalik, ya. Semoga Allah melindungi kita dan keluarga kita, semua keturunan kita dari perbuatan zina, ya. Karena zina itu sudah sangat merajalela, orang tidak malu lagi untuk berzina, ya, bahkan sampai divideokan, difoto, di-share, ya. Nauzubillah min dzalik, ya. Padahal dunia ini hanya sementara.
Kita ingat lagi ya bahwa dunia ini hanya sementara. Dan di dunia ini adalah tempat kita untuk mengumpulkan amal soleh sebanyak-banyaknya. Ya, jadi dunia ini bukan tujuan akhir kita. Kata Rasulullah SAW, dunia ini hanya sebentar. Ibaratnya kita kayak numpang ngopi gitu ya, numpang minum aja. Kita naik kuda, kita berhenti sebentar, ya, dan kita kayak numpang minum kopi aja, Insya Allah. Ya, dan sehari di akhirat nanti kan 1000 tahun di dunia. Ya, sehari di akhirat nanti 1000 tahun di dunia. Ya, jadi apa namanya, waktu di akhirat itu nanti lebih panjang. Di dunia itu cuma sebentar, sebentar saja. Ya, sebentar sekali. Dan dengan waktu yang sebentar ini kita apa namanya, dipersilakan untuk mengumpulkan amal soleh sebanyak-banyaknya dengan ikhlas karena Allah, mengumpulkan poin-poin pahala gitu, ya, sebanyak-banyaknya. Ya. Kemudian apa namanya, kita juga masih diberikan kesempatan untuk beristighfar, ya, bertaubat, memohon ampunan kepada Allah karena kita tadi gak lepas dari salah, gak lepas dari lupa gitu, ya, dari lisan kita, mata kita, telinga kita, ya, insya Allah kita banyak-banyak beristighfar, ya. Dan tadi kita ingat lagi, jangan lupa bahwa dunia ini bukan tujuan akhir kita, ya. Lagi pula dan dunia ini juga bukan tempat awal kita gitu. Kan kita aslinya penduduk surga kan, ya. Aslinya kan kita nih warga surga gitu ya, penduduk surga ya. Nenek moyang kita adalah penduduk surga gitu kan aslinya. Ya. Dan kita semuanya akan kembali gitu, ya, kembali ke surga, dan kita berharap bahwa kita benar-benar bisa masuk surga itu apa namanya, bukannya disiksa dulu di neraka gitu. Nauzubillah min dzalik. Kita jangan pernah berpikir bahwa nggak apa-apa deh gitu ya. Kayak orang-orang kafir itu kan mereka berpikir seperti itu. Nggak apa-apa deh masuk neraka dulu, yang penting nanti masuk ke surga gitu. Nauzubillah min dzalik gitu ya. Jangan pernah kita berpikir nggak apa-apa deh kita masuk neraka dulu gitu ya. Kita mohon kepada Allah agar dijauhkan sejauh-jauhnya dari siksa api neraka. Agar kita dijauhkan dari siksa kubur gitu ya. Agar kita dijauhkan dari siksa api neraka, karena api neraka itu belum disiksa nih, panasnya aja tuh udah berasa 40 tahun sebelum sampai ke neraka. Gitu. Jadi kita mohon ampun kepada Allah ya, sebentar maaf. Ya, kemudian orang-orang yang tidak menunaikan zakat ya, jadi bahwa jangan pernah kita berpikir akan masuk neraka nggak apa-apa gitu ya. Karena sekarang banyak orang-orang yang bicara sebagai public figure, bicara ditonton oleh banyak orang, kemudian mereka mengatakan nggak apa-apa masuk neraka gitu ya. Ya. Dan itu kan bisa memotivasi orang-orang generasi remaja muda-muda yang masih lemah imannya gitu. Nauzubillah min dzalik gitu. Ya, jangan pernah berpikir nggak apa-apa masuk neraka, jangan. Karena Rasulullah SAW ya mengajarkan kepada kita orang-orang beriman, kalau kalian punya cita-cita, bercita-citalah untuk mendapatkan surga Firdaus, ya, surga yang paling tinggi dan paling tengah, ya, di sana. Meskipun kita tahu mungkin amalan kita masih sedikit, dosa kita banyak, gitu ya. Nah, kemudian ya masih banyak kurangnya lah, ilmu kita juga masih sedikit, ya, masih banyak nggak ikhlasnya misalnya, ya. Tapi kita tetap dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk mendapatkan surga Firdaus. Ya. Jadi kalau ditanya,
kenapa sih ngomongin surga mulu, sok alim loh gitu ya misalnya, sok ahli surga gitu ya. Enggak, bukan karena itu ya, bukan karena kita merasa udah yakin gitu kan, kita bakalan gitu ya. Tapi karena memang Rasulullah SAW yang mengajarkan kepada kita semua, kalau kita bercita-cita, maka bercita-citalah untuk mendapatkan surga Firdaus, ya, surga yang paling tinggi dan paling tengah. Ya, dan kita beriman ya, kalau kita beriman kepada hari akhir, ya, maka kita akan selalu berpikir untuk akhirat. Ya, dan itulah ya yang membedakan orang-orang beriman dengan orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir mereka mencari rezeki di dunia ini ya dengan hanya berpikir dunia saja. Tapi kalau orang beriman itu adalah orang-orang yang cerdas ya, karena orang beriman itu bukan hanya berpikir dunia saja, tapi berpikir sampai akhirat gitu. Ya, maka orang beriman itu akan mendapatkan dunia dan akhirat. Ya, dunianya dia dapat, akhiratnya juga dia dapat gitu. Ya, maka dia akan berpikir tidak menghalalkan segala cara gitu ya. Karena mereka orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang berpikir memiliki visi sampai ke akhirat. Kalau orang-orang kafir mereka visinya hanya di dunia gitu. Tapi kalau orang-orang beriman visinya itu jauh ya sampai ke surga Firdaus gitu. Ya, kalau orang beriman itu sampai mereka sudah membayangkan di surga Firdaus itu nanti saya mau tetanggaan sama siapa ya gitu. Ya, orang-orang beriman itu mereka berpikir, aduh, apa kita beristighfar karena dosa-dosa mata kita yang banyak, kita melihat lawan jenis ya, kita melihat aurat orang gitu kan ya. Kita beristighfar ya, karena apa? Kita menjaga mata kita punya visi mata kita ini nanti mau ketemu Allah gitu. Kita pengen ngelihat Allah kan gitu ya. Kan kenikmatan yang tertinggi di surga Firdaus itu adalah ketika kita bisa melihat wajah Allah gitu. Ya, maka kita beristighfar ya, ini mata kita udah banyak banget dosanya soalnya ya. Apalagi sekarang ya, orang membuka auratnya ya, melihat lawan jenis ya, segala macam ya. Maka jagalah mata kita karena apa? Tadi kita punya visi bahwa mata kita ini akan melihat wajahnya Allah. Ya, semoga kita bisa gitu ya. Semoga mata kita pantas ya untuk bisa melihat wajahnya Allah ya, Masya Allah. Kemudian sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, ya, mereka mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya, Masya Allah. Ya. Di ayat yang ke-8, ya, bahwa orang yang beriman ya dan mengerjakan kebajikan. Jadi iman itu adalah apa? Diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian dibuktikan dengan amal soleh. Ya, tidak bisa orang mengatakan saya beriman tapi amalnya tidak soleh gitu kan. Sholatnya tidak, kemudian auzubillah min dzalik, minta diramal ke dukun, minta pesugihan apa segala macam gitu ya. Tapi kalau orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang dia iman kemudian dibuktikan dengan amal kebajikan. Dan orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan itu ya, Masya Allah mereka mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Masya Allah ya, luar biasa baiknya Allah ya. Jadi kita punya mesin pahala ya, mesin pahala. Mesin pahala itu ketika seseorang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka terus ya lakukan kebaikan apapun yang kita bisa dimanapun kita berada, kepada siapapun gitu ya. Berbuat baiklah terus ya kepada apa namanya, keluarga kita ya, pada pasangan, pada anak-anak gitu kan ya, kepada orang tua, pada tetangga ya, kepada siapapun kebaikan yang banyak yang bisa kita lakukan gitu ya. Kenapa ya kok misalnya dikatakan ngapain kita baik sama orang lain aja nggak baik sama kita gitu misalnya ya. Nggak apa-apa karena kita memang nggak mengharapkan balasan dari manusia ya, kan kita mengharapkan balasan dari Allah ya. Kita berharap Allah yang akan membalas ya perbuatan baik kita gitu. Jadi nggak akan pernah rugi ya
orang-orang beriman itu karena apa? Akan mendapatkan pahala terus ya, tidak ada putusnya dari Allah. Baik ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita tadaburi bersama dengan ilmu saya yang terbatas ya, yang sedikit. Insya Allah semoga akhwatillah semuanya bisa lebih mengkaji lagi ya surat Fussilat ini, mengkaji Al-Quran lebih dalam lagi, dan akan menambah terus ya keimanan kita. Ada tanya jawab Ustazah? Atau ada yang ingin menambahkan? Silahkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan kasir kepada Umi yang telah menyampaikan tadabbur Al-Quran. Masya Allah ya. Luar biasa ya, banyak insight-insight baru ya yang bisa kita dapatkan ya terkait parenting, terkait amalan harian kita, terkait cita-cita tertinggi kita ya. Karena kita kaum perempuan sehari harus menghabiskan 20.000 ya Mia. Banyak, jadi bisa digunakan ya seperti yang disampaikan kemarin juga, bisa digunakan untuk istighfar, bisa digunakan untuk sholawat sebanyak-banyaknya. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang memancing amarah kita, udah capek duluan ya, bibirnya udah capek duluan karena kita udah zikir, udah sholawat, udah istighfar 20.000 katanya sudah banyak tersalurkan gitu dengan hal-hal yang positif. Jadi untuk ke hal yang negatif energinya sudah habis. Mungkin itu bisa dijadikan salah satu tips ya untuk kita para perempuan gitu ya, dan cita-cita tertinggi kita ternyata bagaimanapun amalan kita, cita-citanya harus tetap ya kita pilih yang paling tinggi, surga Firdaus, bertemu dengan melihat wajah Allah gitu ya, dan bertemu dengan Rasulullah, bertetangga dengan Rasulullah. Baik, tafadhol silakan yang ingin bertanya. Ini sudah ada masuk satu pertanyaan dari Bunda Sofi. Yang lainnya boleh bertanya langsung, mengangkat tangan ataupun lewat chat. Baik sesuai tema ataupun di luar tema dipersilahkan. Ini dari Bunda Sofi. Pertanyaannya, Umi, kalau kita kesel sama keluarga atau teman, kita istighfar, tapi hati masih dongkol terus ngomong pelan-pelan. Ini orang kok ini ya, tapi sombong banget. Supaya kita nggak kesel gitu, kita berdosa kah? Atau gimana cara mengatasi orang-orang yang bikin kesel? Tapi kita tetap lempeng, tidak terpengaruh. Mungkin tips-tips agar kita ini ya Mia, nggak kesel, tidak terpancing kesel, dan tidak ini ya ke orang lain. Biar legowo mungkin Mia, mungkin ada kita nggak mau kesel sama orang, tapi udah istighfar, udah astagfirullahaladzim, tapi hatinya masih mungkin dongkol atau ini ya masih tersisa-sisa. Apakah itu wajar? Cara penanganannya seperti apa? Dan tips-tipsnya bagaimana? Ya, insya ya. Barakallah Bu Sofi ya. Jadi memang Rasulullah SAW itu memberikan tips kepada kita ya dengan mengatakan ya bahwa orang beriman itu seperti lebah ya. Sering saya sampaikan juga ya. Orang beriman itu seperti lebah ya. Dan orang lebah itu ya matanya juga kita berarti kita ngikutin lebah gitu ya. Karena Rasulullah mengatakan kita ini seperti lebah. Lebah itu kan dia hanya mencari, melihat bunga, sari bunga, kebaikan-kebaikan, keindahan-keindahan, yang baik-baik, yang indah gitu ya. Kemudian dari yang indah itu, kemudian dia juga mengambil madu, mengambil sari bunga, sehingga dia bisa mengeluarkan madu gitu ya. Dari yang dia lihat, dia ambil gitu kan sari bunga, kemudian sehingga dia bisa mengeluarkan madu gitu. Dia nggak ngelihat sampah, ya. Beda dengan lalat gitu kan. Kalau mata lalat itu dia nggak mau lihat bunga, ya. Lalat itu yang dicari adalah bangkai gitu ya, kotoran, ya, sampah gitu ya. Dia fokusnya tuh ke sampah. Tapi kalau orang beriman, fokusnya itu ke bunga, ke sari bunga, kepada kebaikan-kebaikan gitu, ya. Jadi kalau kita udah fokus pada kebaikan,
mindset kita itu pasti akan melihat kebaikan pada siapapun, dimanapun, gitu. Dimanapun kita berada, meskipun ya, misalnya kita bertemu dengan seorang pelacur pun, gitu ya, maka yang akan kita lihat adalah kebaikan pelacur tersebut. Itu orang beriman, gitu, ya. Jadi kalau kita sudah di set, mindset kita tuh udah di set untuk mencari kebaikan, kita akan menemukan kebaikan, gitu ya. Kan begitu. Mindset kita akan bertemu dengan sesuatu yang kita pikirkan. Kita berpikir bahwa semua orang baik, maka kita akan mendapati semua orang baik. Ya, kita berpikir dimanapun tentang kebaikan, udah ya. Nah, maka yang harus disetel adalah mindsetnya kita tadi, bagaimana kita bisa seperti lebah, gitu, yang fokusnya itu pada kebaikan, sehingga kita nggak melihat kejelekan orang, gitu ya. Kita nggak lihat lagi, ini orang begini banget, nggak begitu lagi, karena memang setiap kita melihat orang, yang kita lihat adalah kebaikannya, gitu. Seburuk apapun dia, gitu kan, misalnya ahli zina segala macamnya, kita nggak lihat itunya, yang kita lihat adalah kebaikannya, gitu ya. Itu tipsnya ya dari Rasulullah SAW ya, yang menganjurkan orang beriman itu seperti lebah, dimanapun berada, yang kita cari adalah kebaikan ya, sehingga kita nggak melihat itu kejelekan orang, gitu ya. Kita nggak melihat kejelekan orang, kita nggak melihat kekurangan orang. Kenapa? Karena memang yang kita lihat adalah kebaikan-kebaikannya, gitu. Karena kalau melihat kekurangan orang, setiap orang pasti ada kurangnya, sama kayak kita. Emang kita nggak ada kurangnya? Ya. Coba kalau aib kita dibuka, ya, kita malu ya, pasti ya, kita banyak kurangnya, gitu kan? Banyak salahnya, ya, banyak lupanya, gitu kan? Sama, gitu. Kita kalau aibnya dibuka juga, coba kalau orang suruh berkomentar negatif tentang kita, mungkin mereka juga akan bilang, Bu Sarah sombong, Bu Sarah ini, Bu Sarah begitu. Itu, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita berfokus pada kebaikan, maka kita nggak lihat kejelekan orang tuh, gitu ya. Yang kita lihat hanya kebaikannya saja. Ya. Nah, jadi itu tadi benar, udah bagus. Kalau kita mulai melihat kejelekan orang, kita istighfar aja langsung, ya. Astagfirullahalazim, ya. Udah nggak usah dipikirin, kita fokus lagi pada kebaikannya, ya. Nah, karena tadi ya, lebah itu hanya mencari sari bunga, ingat, gitu ya. Kita hanya akan mencari sari bunga, yang akan kita cari adalah kebaikan. Maka setiap ketemu orang, lihat kebaikannya. Apa kebaikan yang bisa kita contoh? Jangan lihat keburukannya. Kalau keburukannya pasti banyak, sama kayak kita. Kita udah cukup kalau kalau melakukan keburukan, kita udah cukup banyak deh. Kita lihai melakukan keburukan, kita juga pinter, gitu ya. Kita juga bisa. Tapi kalau kebaikan nih loh, ya. Ya, jadi kita setiap lihat orang itu pasti yang dilihat apa ya, kebaikan, Masya Allah, kebaikan orang itu begini, Masya Allah. Meskipun dia begini, tapi dia bisa begitu. Meskipun dia begini, tapi dia bisa. Kita lihat terus kebaikan-kebaikannya, ya. Sehingga kita nggak melihat orang itu jelek, gitu. Ya, kita nggak akan bisa melihat kejelekan orang, karena tadi fokusnya lebah, ingat, fokusnya orang beriman itu adalah pada sari bunga. Ya, begitu ya, Bu Sofi ya. Jadi kalau itu memang ya udah istighfar langsung, ya Allah pasti dia punya kelebihan yang banyak, gitu. Ya. Kayak saya misalnya, saya kalau lihat kok kadang gini, kok itu ada sih artis dia buka aurat, gitu ya. Tapi kok dia bisa sih naik haji, gampang banget bolak-balik naik haji, gitu ya. Kadang saya juga, ya Allah, pas apa namanya, kok sementara saya belum berkesempatan untuk itu, gitu kan. Nah, berarti dia pasti punya amalan soleh, gitu kan. Saya gitu, pasti pasti dia punya amalan soleh yang membuat dia dipanggil sama Allah, gitu. Gitu. Jadi kita melihatnya pada kebaikan apa ya, pasti dia punya amalan soleh yang sehingga dia bisa bolak-balik haji, gitu, bolak-balik umroh, gitu kan ya. Dengan mudahnya, wah berarti saya ini masih banyak kekurangan, mungkin saya masih lihat kejelekan dia aja, gitu kan ya. Gitu. Jadi jangan malah dibongkar melihat kejelekan-kejelekannya, gitu, jangan, gitu ya. Tapi justru Masya Allah ya, meskipun dia masih belum pakai jilbab, tapi kok dia bisa sih bolak-balik naik haji, berarti pasti ada amalan khusus nih yang membuat
ya dia bisa dipanggil oleh Allah bolak-balik naik haji, bolak-balik ke Mekah gitu ya. Insya Allah. Gitu ya Bu Sofia. Ya. Bu Sarah Hmm. ini nambahin juga, Bu, tapi kan ya mungkin ini pengalaman saya juga ya. Kadang kita udah berusaha berpikiran baik, berbuat baik, tapi kok kita kayaknya kayak malahan dikerjain gitu loh, Bu. Nah, kita baik, kita tuh sering eh, apa ya? Ya kayak disalahgunakan lah ya, bahasa yang paling paling Dimanfaatin, sopan. Kenapa, Bu? dimanfaatkan. Wah, iya begitu, dimanfaatkan. Dan kita tahu gitu, ya kadang sih kan, ya kadang kan karena kita udahlah biarin aja gitu kan, Allah kan ngeliat gitu. Tapi apa ya itu dia istighfarnya belum cuma sampai kerongkongan itu kali ya. Tapi hatinya masih dongkol gitu. Gimana ya Bu ya, tapi kita lihat gitu bahwa kita tuh benar-benar dimanfaatkan kan, kesel banget gitu ya Bu ya. Apa sih, so apa apa tuh, kayaknya kalau istilah maksud saya, kalau kita diam aja terus nanti dia kasihan gitu, dosanya dia banyak, nggak bisa habis. Kadang saya sampai berpikiran, oh kok kayak gitu sih orang gitu ya. Oh, saya kan niatnya baik gini-gini, tapi itu kalau saya ngerasa sih mungkin itu ini ujian Allah gitu, bahwa kita harus memilih orang lain gitu. Jadi jangan harus milih, jangan repot sama dia terus gitu loh. Ya walaupun dia orang dekat atau teman baik gitu. Istilahnya ladang amal jangan sama dia mulu, karena kita sendiri kan butuh kesehatan jiwa ya Bu ya. Nah Bu Sarah gimana sih, kan kalau aku lihat Bu Sarah mah lempeng banget gitu. Kayaknya aku pengen kayak Bu Sarah. Amin ya Allah. Amin ya Allah gitu ya. Doain sama Bu Taufi. Ya. Iya, jadi tadi ya kalau kita alhamdulillah kalau bersyukur kalau kita bermanfaat ya, karena Rasulullah SAW mengatakan orang beriman itu yang paling baik adalah yang paling bermanfaat bagi manusia ya. Jadi kalau kita bermanfaat, kita dimanfaatin gitu ya dalam kebaikan, ya bersyukur, berarti Bu Sofi menjadi orang beriman yang terbaik ya. Karena orang yang beriman yang terbaik itu adalah orang yang paling bermanfaat ya. Jadi kalau kita berbagi kebaikan tadi ya kan, di sini kan Allah katakan juga kan, orang beriman dan mengerjakan kebaikan maka pahalanya nggak putus-putus gitu ya, asalkan ikhlas ya, kita mengerjakannya itu karena Allah bukan karena manusia. Kalau kita mengerjakannya karena Allah ya, kita harus tahu bahwa memang yang kita tolong ini adalah orang kita menolongnya dalam kebaikan ya. Terus kemudian ketika kita tahu bahwa dia hanya memanfaatkan, kalau memanfaatkan berarti kan bisa dalam kebaikan, bisa dalam keburukan ya. Kalau dalam kebaikan mah nggak apa-apa gitu kan ya, alhamdulillah, dan niatkan karena Allah. Ya, pastikan sekali lagi bahwa setiap yang kita lakukan itu karena Allah, bukan karena manusia. Kalau kita melakukan suatu kebaikan itu karena Allah, tadi Allah akan memberikan pahala yang tidak putus ya, dan Allah tidak akan mengecewakan kita. Ya, Allah itu nggak akan mengecewakan kita. Tapi kalau kita melakukannya karena manusia, itu pasti kita kecewa gitu. Tadi ya, kita jadi dongkol, kita jadi kesel gitu ya. Kalau kita melakukannya karena manusia, ya, maka sebenarnya ya, jadi eh, luruskan niat karena Allah. Kita melakukan semua kegiatan itu karena Allah. Kita ngurus anak karena Allah. Kita jadi nggak kecewa. Kita ngurus suami, melayani suami karena Allah. Jadi kita jadi nggak kecewa kalau suami nggak mengasih pelayanan balik ke kita, gitu ya. Ngurusin anak kita nggak kecewa ya. Kalau anak-anak kita mengecewakan kita, kita nggak masalah, biarin aja. Yang penting Allah yang akan membalas ya setiap kebaikan yang kita lakukan. Tadi sama teman kita berbuat baik, ternyata kita udah berbuat baik, kemudian kita tetap diburuk sangkain lah, dianggap inilah, atau misalnya kita cuma dimanfaatin lah, nggak masalah gitu ya. Kalau kita melakukannya karena Allah, nggak akan pernah kecewa ya. Kalau manusia itu mengecewakan.
masalahnya tadi misalnya kok ini orang minta terus gitu segala macam, itu bukan berarti kita mesti mendidik dia. Misalnya ada orang misalnya dikit-dikit nggak punya uang minta uang, dikit-dikit nggak punya minta uang, dikit-dikit minjem uang segala macam, misalnya contohnya seperti itu ya. Padahal misalnya ada orang yang memang dia punya duit tapi dia suka aja minjem misalnya kayak gitu. Nah berarti kita harus mendidik dia, ya udah jangan dikasih gitu kan misalnya, agar dia tidak bergantung sama kita misalnya ya. Itu ya. Jadi kalau untuk yang tadi, apapun yang kita lakukan pastikan karena Allah. Karena kalau bukan karena Allah, kita akan rugi, kita akan capek gitu ya. Udah capek, udah keluar banyak gitu kan ya. Tapi sia-sia amalnya gitu ya. Tapi kan karena Allah, kalau karena Allah, kita udah capek nyuci, kita capek masak, kita capek bebenah, beberes rumah, kita capek ngurusin anak, ngurusin suami. Semuanya itu kalau karena Allah nggak akan kecewa gitu. Karena memang kita melakukannya karena Allah, bukan karena manusia gitu. Ya, gitu ya Bu Sofi ya. Jadi nggak perlu ada kata dongkol dalam beramal soleh begitu. Iya, Bu. Kita melakukannya karena Allah ya. Jadi latihan, memang perlu latihan. Oh ya, astagfirullahaladzim, kan kita karena Allah ya. Lurus, latihan terus karena pasti nanti ada setan, yang namanya setan pasti bisikin, ngapain capek-capek begini ya, enakan juga begitu kok, itu orang enak banget begitu, kita yang capek dia yang enak gitu ya, misalnya itu kan bisikan setan ya. Nah, gitu kan. Tapi kalau kita meniatkan karena Allah tadi, maka Allah akan memberikan pahala yang nggak ada putus-putusnya, tadi janjinya Allah ya. Pahalanya Allah tuh nggak ada putusnya gitu. Jadi nggak rugi kita kalau berbuat baik itu, kalau kita niatkan karena Allah ya. Kenapa sih kamu baik? Soalnya dia baik sama kita. Nah, itu berarti karena manusia ya. Nah, kok ada juga misalnya, kok dia kan jahatin kamu terus, kok kamu tetap baik sih sama dia? Ya itu karena Allah gitu. Orang itu mau baik sama kita, mau nggak baik, ya udah kita tetap berbuat baik karena Allah. Ya, karena tadi kalau Allah itu nggak akan membuat kecewa. Allah itu kan memberikan balasan pahala yang banyak dari arah manapun. Misalnya kita baik sama si A, tapi A itu nggak bisa balas kebaikan kita, maka Allah akan memberikan kebaikannya itu dari B sampai Z. Ya, karena kesabaran kita, karena keikhlasan kita, ya udah biarin aja si A, nggak usah dipikirin gitu kan ya, nggak usah dibahas lagi itu. Kalau dibahas, kenapa sih si A begini, itu menyakiti diri kita sendiri, merugikan diri kita sendiri ya kan. Hati kita jadi kotor, habis ya, sementara si A lagi senang-senang ya, lagi ketawa-ketawanya, kitanya dongkol ya kan ya, begitu ya Bu Sofi. Terima kasih Bu Sarah. Iya, sama-sama. Kita berjuang terus, Bu. Iya, Untuk tidak untuk dongkol. berada Siratal Mustaqim gitu ya. Ya. Sampai husnul khotimah. Kan kalau sekarang kan apa sering saya itu dengar di media gitu, tentang kesehatan jiwa gitu kan. Ya mungkin itu salah satu caranya adalah yakin ikhlas kalau Allah, terus ya udah lupain aja gitu ya Bu ya. Karena hati kita kan milik kita ya. Jadi jangan kita diatur sama dia gitu, sama orang yang ngeselin gitu ya Bu. Mungkin begitu ya. Betul. Ya, Bu Sofi. Terima Insyaallah. kasih Bu. Ya, Ustazah Risma, terima kasih ya. ya, dunia ini luas ya. Kalau ada satu orang yang membuat kita berat, misalnya masih ada di Indonesia aja masih ada 370 juta orang lainnya yang baik sama kita gitu kan. Apa-apa kan, lagi pula Allah juga Maha Penyayang. Ya, tenang aja. Ada Allah ya. Silakan yang lainnya. Semoga terjawab Bunda Safi. Ada satu lagi Umi dari Karafiatus Sada. Kiat-kiat dalam membagi waktu untuk tilawah, menghafal, dan murojaah dalam satu hari. Itu mungkin Umi pertanyaannya. Tilawah ya, tilawah, menghafal, dan murojaah ya dalam sehari ya. Masya Allah, ini pertanyaannya berat ini ya. Mungkin Ustazah bisa dari saya ya. Kalau dari saya tipsnya,
bisa tilawah. Kalau dalam apa namanya buku-buku metode tahfiz gitu kan, ya bisa mengulang tilawah ayat yang fokus yang ingin kita hafal. Ya, kita hafal, kita baca dulu, ya baca. Kemudian kalau kiat-kiat menghafal itu kan jangan dihafal ya, kiat-kiat menghafal itu jangan dihafal, tapi dibaca berulang-ulang. Misalnya satu halaman itu kita mau hafal satu halaman itu satu hari itu misalnya, maka kita baca ya, baca dulu tilawah, kita baca dengan bacaan yang benar dulu. Ya, kalau perlu kita kalau yang auditori ya bisa kita dengar ya murotalnya ya, sehingga kita tahu bacaan panjang pendeknya, gunahnya gitu ya. Nah, itu nanti hasilnya lebih bagus gitu. Ya, kalau saya suka dengerin Ali Basfar ya, Ali Basfar itu bagus ya, ininya intonasinya juga. Nah, itu saya dengerin gitu. Nanti nanti kita akan mengikuti ya apa namanya logatnya atau intonasinya Ali Basfar gitu ya. Jadi satu hari kita dengerin satu baca satu halaman, kemudian kita ulang-ulang tuh, jangan ditutup Qurannya ya. Misalnya 3 baris pertama atau satu ayat kita ulang, satu ayat kita ulang 20 sampai 40 kali ya, jangan ditutup Qurannya ya. Jadi kadang kita kan misalnya baca langsung ditutup ya, baca langsung ditutup gitu ya. Jangan ya, tapi dibaca aja dari ayat itu 20 kali ya, dibaca 20 kali, 20 kali dibaca ya. Itu yang ingin dihafal ya. Jadi dengan mengulang-ulangnya, semakin sering diulang semakin baik ya. Insya Allah kalau jadi ketika kita ingin menghafal, jangan buru-buru ditutup Qurannya, tapi baca saja 20 kali ya. Nah, misalnya kita mau 3 baris nih, kita mau menghafal 3 baris, mau setoran 3 baris, ya udah 3 baris itu dibaca 20 kali, jangan ditutup Qurannya, dibaca betul-betul sehingga kita tahu posisinya, ya, letaknya, warna Qurannya gitu ya. Kalau Qurannya berwarna gitu ya, kita apa namanya? Kita baca berulang-ulang 20 kali misalnya. Jangan ditutup terus ya. Insya Allah ketika nanti sudah 20 kali ya, maka baru kita tutup, kita ulang lagi 20 kali insya Allah hafal gitu. Ya, dan usahakan memang ketika kita menghafal itu bisa fokus ya, jangan ada pemandangan di depan kita gitu ya. Misalnya menghadap tembok gitu ya. Menghadap tembok gitu. Pokoknya jangan ada yang lari-lari karena kan akan membuyarkan fokus kita gitu. Seperti itu ya. Jadi dibaca kemudian caranya menghafal gitu ya, bukannya menghafal kemudian tutup, mau tutup tidak, tapi dibaca benar-benar semuanya 20 kali ya, insya Allah. Kemudian setelah 20 kali minimal ya, ada yang sampai 40 kali gitu ya misalnya. Itu setelah itu baru ditutup ya, insya Allah nanti ketika kita menutupnya itu akan terbayang gitu ya di mata kita tadi huruf-huruf Al-Qur'annya gitu kan. Kemudian kita bisa mengulang-ulangnya. Itu diulang lagi 20 kali, kemudian dipakai untuk sholat ya. Kemudian untuk murojaahnya juga gitu ya. Jadi memang ketika seseorang menghafal Quran itu bukan berarti sudah selesai tidak pernah murojaah gitu ya. Karena kalau nggak di murojaah ya pasti hilang lagi gitu kan Al-Qur'an kan. Gitu. Jadi terus saja makanya ya, store kemudian murojaah yang hari kemarin kita sambungin ayatnya misalnya itu, dan bisa kita gunakan di waktu sholat ya, khususnya mungkin sholat sunnah ya, karena kan kalau sholat sunnah kita lupa bisa buka Quran ya, boleh buka Quran bisa. Kemudian untuk murojaah juga bagus ya di waktu yang mulail ya, karena tadi kita boleh buka Al-Quran gitu ya. Itu untuk tilawah ya, tilawah. Kemudian kalau tilawahnya mungkin yang dimaksud target ya, mungkin kan ada yang punya target 1 juz gitu ya, ada yang punya 3 juz gitu ya. Ya itu memang masing-masing kita punya
waktu tersendiri ya, kesibukan masing-masing ya. Jadi memang kita perlu mengagendakan bangun malam, ya itu pasti ya, jam 3 misalnya, setengah 4 itu. Kemudian sebelum tidur gitu ya, itu di waktu-waktu yang tenang mungkin ya, untuk bisa menghafal dan murojaah ya, dimaksimalkan di waktu-waktu itu ya, khususnya yang sudah ibu rumah tangga ya, karena kan kalau siang kan pasti ngurusin anak dan sebagainya gitu ya, seperti itu ya. Jadi memang untuk intinya dari murojaah adalah ya mengulang sebanyak-banyaknya ya, menghafal murojaah ya, itu mengulang sebanyak-banyaknya. Dan memang kalau memang kita sedang sedang fokus menghafal, ya tilawahnya kita adalah kalau bisa ya hafalan kita gitu ya, yang kalau lagi fokus ya. Makanya biasanya kan orang punya fokus target 1 bulan gitu ya, tilawahnya kita ya hafalan kita itu lebih diperbanyak porsi untuk tilawah dari hafalan kita. Mungkin itu ya. Jadi emang terus berjuang ya. Kadang kita jangan sampai dicuri oleh handphone ya. Handphone itu kan pencuri waktu memang ya. Kalau udah buka handphone kita asik aja terus ya. Insya Allah ya. Astagfirullahaladzim. Tapi kalau kita ini yang dibuka Quran lagi ya. Ketemu teman ngobrol lupa lagi ya. Kalau bisa ada waktu luang Quran lagi gitu ya. Quran pagi, siang, malam. Terus berfokus pada Al-Quran. Mungkin itu ya. Nanti mungkin sama Ustazah Risma bisa diajarkan lebih ini lagi, lebih dalam lagi, lebih fokus lagi. Begitu Ustazah. Baik, Umi, jazakumullah. Baik, ada satu lagi Umi, pertanyaan terakhir mungkin ini ya. Sebagai penutup, bagaimana caranya meningkatkan kembali iman yang sedang futur Umi? Karena kan iman yazid wa yanqus, yang naik turun. Nah, ketika sedang futur, sedang turun, mengembalikannya kembali, tips-tipsnya, tips meningkatkan iman ketika sedang futur. Betul ya. Insya Allah. Baik ya, yang pertama tentunya adalah istighfar. Ya, istighfar terus ya. Dengan astagfirullahaladzim, kenapa ya kok saya nggak bisa lagi menikmati Al-Quran, istighfar, taubat kepada Allah. Pasti ini ada maksiat yang kita lakukan ya. Ketika iman kita futur, itu pasti ada maksiat yang kita lakukan gitu. Ya, maka kita istighfar ya, nggak ada lagi istighfar ya, kita bertaubat kepada Allah ya, kita minta lagi sama Allah, ya Allah gitu kan, minta sama Allah, ya minta sama Allah, istighfar ya, berdoa minta sama Allah agar kita jangan sampai dijauhkan ya dari Allah. Ingat terus ya, istighfar baik di waktu sahur ya, utamanya di waktu sahur kita memperbanyak istighfar di waktu sahur ya. Astagfirullah, kita bertobat kepada Allah, karena tadi ya ketika kita futur itu ya, itu tadi ya, ada dosa-dosa yang kita lakukan. Istighfar, bertobat kepada Allah, istighfar terus ya. Kemudian tadi ya, berkumpul dengan orang-orang soleh ya, kayak obat hati kan ada 5 ya, baca Quran ya, berkumpul dengan orang soleh gitu ya. Terus apalagi tuh ada obat hati ya, membaca Quran ya, tentunya dengan tadaburnya gitu ya, kemudian mendengarkan kajian-kajian ya. Sekarang sudah banyak kajian di YouTube ya, ada Ustaz Hanan Ataki, ada Ustaz Halimah Al-Idrus, ada Ustaz Halimah Al-Idrus, ada Ustaz Hadi Hidayat, ada Ustaz segala macam ya. Atau kemudian berkumpul dengan orang-orang yang soleh gitu, orang soleh ya. Atau misalnya ketika kita sedang capek ya, istirahat gitu, mungkin kita butuh istirahat gitu ya. Yang penting tadi ya, jangan lepas zikir ya, kepada Allah. Mungkin kita lagi capek, nggak bisa hari itu, badan kita capek hari itu sehingga kita nggak sholat tahajud, ya udah nggak apa-apa ya, kita ganti dengan istighfar. Tapi besok kita perjuangkan lagi ya, karena memang nanti kalau kita sudah punya kebiasaan baik,
jangan sampai kita lepas gitu ya. Kalau kita lepas nanti memulainya lagi tuh susah gitu ya. Meninggalkan kebiasaan baik tuh gampang gitu ya. Kita udah nggak ngerjain berapa hari, udah gampang gitu ya. Tapi memulainya lagi tuh nanti butuh perjuangan lagi gitu ya. Maka tadi ya perjuangkan ya, perjuangkan. Mungkin tadi ya, kadang ketika kita ibadah itu kita merasa ibadahnya itu penuh dengan ruh ya, kita nyambung benar-benar sama Allah. Tapi ada nggak kalanya kok kita ibadahnya itu rasanya kering gitu, kita udah sholat tapi rasanya kering gitu kan. Nah, jangan ditinggalin sholatnya, kita tetap terus ya. Mungkin tadi kemudian kita beristighfar ya, karena pasti ada maksiat yang kita lakukan gitu ya, karena iman itu turun ya karena ada maksiat kan, ada dosa yang kita lakukan ya, maka kita beristighfar ya, beristighfar, berzikir, bersolawat ya, dan itu memperbanyak itu saja. Mungkin itu ya. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan katsir. Semoga terjawab ya semua yang bertanya pada hari ini, Insya Allah. Bagi yang ingin bertanya, Insya Allah nanti boleh ditanya di pekan depan ya, Mi ya. Di Ya. waktu ke depannya. Untuk tadi yang tilawah murojaah, untuk yang belum nikah mungkin bisa diusahakan ya Mia, memanage betul-betul waktunya jam sekian sampai jam sekian apa, jam sekian jam sekian apa, bisa mungkin masih bisa diatur kalau sebelum nikah. Bagi yang setelah menikah, yang penting ada target kapan waktu mengerjakannya ketika luang ya Mia. Bisa disiasatinya mungkin ketika yang sudah punya anak ya atau berkeluarga, sebelum ba'da subuh anak-anak kan masih istirahat, kita bisa mengusahakan untuk ziyadah. Untuk yang malam sebelum tidur anak-anak sudah istirahat, sudah rapi semua, kita mau istirahat, kita bisa usahakan untuk murojaahnya, untuk tilawahnya bisa dikejar di waktu luang kita siang hari ketika kosong mungkin ya. Kalau untuk yang sudah berkeluarga, kalau untuk yang belum keluarga boleh dicadangkan, memang harus ada waktu khusus. Contohnya saya pokoknya dari ba'da subuh sampai jam sekian, jam 6 pagi contohnya tidak boleh ada kegiatan lain selain ziyadah, harus ziyadah di jam segitu, atau dari ba'da asar sampai maghrib atau ba'da maghrib sampai isya saya murojaah di jam segitu. Jadi memang betul diprioritaskan, dikosongkan waktunya di jam tersebut untuk yang belum menikah. Kadang-kadang yang sudah menikah suka ada ini ya Mia, tidak bisa mengatur waktu betul dari seperti yang sebelum menikah biasanya. Kalau sebelum menikah insya Allah bisa diusahakan ya. Diprioritaskan waktunya, dikosongkan betul-betul di jam tersebut. Yang sudah menikah mungkin bisa seperti itu. Atau murojaahnya diganti pas qiyam, itu juga bisa pas qiyam mulai. Tuh, untuk mengetes juga biasanya juz-juz tersebut itu kita sudah mungkin atau belum bisa ditesnya pas qiyamul lail, karena kami juga bilang tadi ya salat sunnah bisa sambil bawa Quran, jadi bisa ada keringanan ketika kita lupa, kita masih bisa melihat gitu ya. Dan yang juz-juz yang sudah mungkin bisa kita pakai di salat-salat wajib kita. Mungkin itu sedikit tambahan Umi untuk yang tadi tilawah, murojaah dan menghafal. Baik, Alhamdulillah. Mungkin untuk agenda terakhir ya, Mi, agenda terakhir kita, insya Allah pembukaan secara resmi angkatan ke-12 program tahfidz, insya Allah akan langsung disampaikan oleh Umi Sarah kepada beliau waktu dan tempat dengan hormat kami persilahkan. Baik ya, alhamdulillah. Ahlan wa sahlan, sekali lagi saya ucapkan kepada para peserta yang baru bergabung dengan Rumah Quran, mohon dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya kesempatan ini ya, untuk menghafal, dan alhamdulillah Masya Allah kita punya Ustazah Risma yang concern ya, yang rajin sekali ya, nelponin satu-satu pesertanya, Masya Allah luar biasa gitu ya. Itu adalah rezeki dari Allah gitu ya, jangan sampai disia-siakan gitu ya, karena tidak semua orang punya kesempatan yang sama dengan Antuna semua, jadi harus dimanfaatkan sebaik-baiknya ya. Semoga menjadi amal soleh untuk saya khususnya gitu kan, yang
memiliki keterbatasan ini dan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selamat menikmati Al-Qur'an. Ingat bahwa tujuan kita adalah tetap bersama Al-Qur'an sampai husnul khatimah. Baik. Semoga membawa keberkahan ya buat kita semua dan Allah mencatat kita semua sebagai ahlul Quran, keluarganya Allah di muka bumi ya. Saya kembalikan lagi kepada Ustazah Risma. Baik Umi, Masya Allah, jazakumullah khairan katsir. Alhamdulillah sudah secara resmi membuka, insya Allah program kita dimulai hari Senin, Rabu, Jumat. Nanti saya sampaikan untuk metodenya seperti apa, setorannya seperti apa. Dan untuk kajian ini adalah agenda wajib kita ya, pengganti infak. Semoga semuanya berkomitmen untuk kajian. Jadi mohon dikosongkan, mohon agendakan untuk setiap Sabtu pagi kajian. Dan untuk Sabtu pagi akhir bulan itu kajiannya diganti dengan murojaah jama'i sebagai pengganti ujian. Jadi tidak ada ujian, insya Allah diganti dengan murojaah jama'i setiap akhir bulan. Itu bisa diikuti oleh peserta kajian, terutama untuk yang tahfidz ya, diprioritaskan yang tahfidz. Tapi untuk yang kajian, yang bagi yang ingin mengikuti, menyimak ataupun ingin bergabung untuk tasmi juga ahlan masalah diperbolehkan. Baik, mungkin itu saja. Insya Allah informasi selanjutnya akan disampaikan di grup ya. Baik, alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsir kepada Umi yang telah menyampaikan tadabbur beserta menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Semoga apa yang kita dapat hari ini bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, sebagai bekal gitu ya. Karena banyak ilmu yang tidak diajarkan di sekolah khususnya untuk kita mengarungi kehidupan yang Masya Allah luar biasa di dunia ini ya. Semoga kita bisa pulang kampung bersama-sama ya, karena asal kita bukan di sini, tapi kita asli orang-orang surga insya Allah, dan kita bisa kembali bersama-sama pulang kampung bersama ke asal kita di surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita sama-sama tutup agenda kita pagi ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin dari saya sekian. Mohon maaf apabila banyak yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.